Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Apakah sebelum berangkat tadi Ananda semua sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ya, bagus. Jadi kita itu sebelum berangkat sekolah, alangkah baiknya kita terlebih dahulu sarapan agar kita bisa konsentrasi dalam belajar dan apa yang kita pelajari bisa kita mengerti. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Coba ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen siapa dari Ananda semua yang tidak hadir. Hadir semua ya, bagus. Ada ya dari Ananda semua membawa apa yang Ibu suruh bawa minggu kemarin? Ya, apakah Ananda semua tahu apa tujuan dari Ibu suruh bawa bahan-bahan yang Ibu suruh cari minggu kemarin? Nah, bahan-bahan yang Ibu suruh bawa minggu kemarin itu sangat berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang zat aditif, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ananda semua dapat menyebutkan pengertian dari zat aditif. Apa sih pengertian dari zat aditif itu? Yang kedua, Ananda semua dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang termasuk dalam zat aditif tersebut. Yang ketiga, Ananda semua dapat mengidentifikasi berbagai jenis zat aditif dalam makanan dan minuman. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh dari zat aditif alami dan buatan. Apa saja contoh yang termasuk ke dalam zat aditif alami dan buatan. Yang terakhir yaitu dapat menjelaskan ciri-ciri zat aditif alami dan buatan. Seperti apa ciri-ciri dari zat aditif alami dan buatan tersebut. Kita masuk materi yang pertama yaitu tentang apa sih itu zat aditif. Ada yang tahu dari Ananda semua apa pengertian dari zat aditif? Ada yang tahu? Jadi, zat aditif itu merupakan zat yang ditambahkan dalam makanan tertentu. Apakah Ananda semua tahu apa tujuan dari penambahan zat aditif terhadap makanan dan minuman? Ada yang tahu? Ya, coba Randa sebutkan apa tujuan dari penambahan zat aditif tersebut ke dalam makanan dan minuman. Ya, bagus ya. Jadi, tujuan penambahan zat aditif tersebut ke dalam makanan dan minuman yaitu supaya makanan dan minuman tersebut memiliki warna yang menarik, memiliki cita rasa yang enak, dan lain sebagainya. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, coba Nanda sebutkan apa itu zat aditif alami. Coba tunjuk tangan apa maksudnya dari zat aditif alami. Nggak ada yang tahu? Nah, jadi zat aditif alami itu adalah zat yang bahan bakunya terdapat dari alam atau misalnya kita dapati dari tumbuhan dan hewan. Itu merupakan zat aditif alami. Yang kedua yaitu zat aditif buatan. Apa maksudnya dari
aditif buatan ini? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu apa maksud dari zat aditif buatan? Ya, bagus ya. Jadi zat aditif buatan ini merupakan zat aditif yang bahan bakunya berasal dari proses kimia yang kita dapat dari bahan-bahan kimia. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsinya, zat aditif ini terbagi menjadi 4. Siapa yang tahu? Coba sebutkan apa itu zat aditif berdasarkan fungsinya. Coba yang tahu tunjuk tangan. Nggak ada yang tahu? Jadi zat aditif yang berdasarkan fungsinya terdapat 4, yaitu yang pertama pewarna, yang kedua pemanis, yang ketiga pengawet, yang terakhir yaitu penyedap. Nah, dari keempat jenis zat aditif ini merupakan fungsinya, yaitu dimana pewarna berfungsi sebagai memberikan warna terhadap makanan dan minuman agar makanan dan minuman tersebut terlihat lebih menarik. Yang kedua yaitu pemanis. Pemanis di sini berfungsi sebagai memberi rasa manis terhadap makanan dan minuman. Yang ketiga itu pengawet. Pengawet di sini berfungsi sebagai pengawet makanan dan minuman agar makanan dan minuman tersebut tahan lama. Yang keempat yaitu penyedap. Penyedap di sini berfungsi sebagai memberi cita rasa terhadap makanan dan minuman. Selanjutnya, adapun dampak positif dan negatif dari zat aditif ini, yaitu dampak negatifnya apabila kita konsumsi melebihi takaran atau melampaui batas akan berefek samping kepada kesehatan kita. Dampak positifnya memberi warna yang menarik, cita rasa, dan tahan lebih lama. Nah, ini merupakan salah satu contoh zat aditif dalam makanan dan minuman. Yang pertama tadi yaitu pewarna. Pewarna di sini ada pewarna alami dan ada pewarna buatan. Coba Nanda sebutkan apa contoh dari zat alami dalam makanan dan minuman. Iya, bagus ya. Jadi contoh dari zat aditif alami dalam makanan dan minuman itu misalnya ada daun pandan, ada daun suji, kunyit, dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh dari zat aditif dalam makanan dan minuman buatan yaitu misalnya tetrazin. Tetrazin ini merupakan zat aditif buatan. Yang selanjutnya yaitu kedua yaitu pengawet, di mana contoh dari zat aditif alami dan buatan pada pengawet ini yaitu misalnya yang alaminya yaitu garam. Garam ini merupakan bahan baku zat aditif alami. Yang kedua yaitu asam cuka atau disebut dengan HCl. HCl ini merupakan zat aditif buatan. Yang ketiga yaitu pemanis. Pemanis di sini ada pemanis buatan dan ada pemanis alami.
Pemanis buatannya itu contohnya gula pasir merah atau gula aren. Bahan tersebut terdapat dari alam. Itulah disebut dengan zat aditif alami. Yang kedua, manis buatan di sini contohnya yaitu ada sakarin dan aspartam. Kenapa sakarin dan aspartam ini dikatakan zat aditif buatan? Karena dia diproses melalui proses kimia. Nah, yang terakhir yaitu contoh dari penyedap. Penyedap di sini ada penyedap alami dan penyedap buatan. Siapa yang dari Ananda semua yang tahu apa contoh dari penyedap alami dan penyedap buatan? Coba angkat tangannya. Ya, Popi. Apa contoh dari zat aditif alami dalam makanan dan minuman? Ya, bagus ya, Popi. Ada yang tahu lagi? Tidak ada yang tahu lagi? Ya, jadi contoh dari zat aditif alami dalam penyedap itu yaitu misalnya ada kulit manis, serai, jahe, dan lain sebagainya yang termasuk dalam rempah-rempahan. Itu merupakan penyedap alami. Yang kedua yaitu penyedap buatan. Penyedap buatan di sini contohnya yaitu misalnya Masako, Reiko, Sasa, dan yang lainnya yang dibuat dari proses kimia itu merupakan zat aditif buatan. Nah, sekarang dari Ananda semua coba sebutkan apa-apa saja ciri-ciri dari zat aditif alami dan zat aditif buatan. Siapa yang tahu ciri-cirinya? Coba angkat tangan. Tidak ada yang tahu? Baik, ciri-ciri dari zat aditif alami itu yaitu warnanya lebih pucat, aromanya kurang, dan lain sebagainya. Sementara ciri-ciri dari zat aditif buatan ini yaitu warnanya lebih kuat, aromanya lebih kuat, rasa manisnya lebih kuat, dan lain sebagainya. Nah, ini semua merupakan ciri-ciri dari zat aditif alami dan zat aditif buatan. Ibu akan memberi Ananda semua terbagi menjadi beberapa kelompok. Kita kan ada 10 orang, jadi kita bisa bagi 3, 4. Kelompoknya dibagi sendiri ya. Nah, untuk kerja kelompoknya, Ananda kelompokkan bahan-bahan yang Ananda bawa tadi ke dalam materi kita tersebut. Apakah bahan-bahan yang Ananda bawa tersebut termasuk ke zat aditif alami apa zat aditif buatan? Setelah selesai nanti kerjakan soal yang di LKS-nya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Habis itu Ananda semua presentasikan hasil diskusi kelompok Ananda masing-masing. Ibu rasa diskusinya sudah cukup. Sekarang Ananda semua
dari perwakilan kelompoknya sampaikan hasil diskusinya. Ya, itulah diskusi kita pada hari ini. Coba siapa yang dapat menyimpulkan dari materi kita hari ini? Ya, coba Helmi. Ya, bagus. Ada dari Anda yang ingin menyimpulkannya lagi? Jika tidak, Ibu akan menyimpulkannya juga. Jadi, ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman dengan tujuan tertentu. Zat aditif ini ada zat aditif dan alami dan ada zat aditif buatan. Nah, zat aditif alami ini bisa kita dapat dari bahan alami, misalnya itu dari tumbuhan atau dari hewan. Sementara zat aditif buatan ini kita dapat dari proses kimia. Nah, di mana pada zat aditif ini terdapat 4 fungsi, yaitu sebagai pewarna, pemanis, penyedap, dan pengawet. Adapun ciri-cirinya pada zat aditif alami itu warnanya lebih pucat, aromanya kurang, rasa manisnya juga tidak terlalu manis, dan lain sebagainya. Sementara ciri-ciri dari zat aditif buatan ini yaitu warnanya lebih kuat, aromanya lebih kuat, rasa manisnya juga lebih kuat. Ibu rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup. Untuk selanjutnya Nanda kerjakan tugas halaman 20 minggu depan dikumpul. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.